Rin, sini biar aku bantu. Nona, tidak usah repot-repot. Gak apa-apa, aku memang pengen bantu. Lagian, aku cukup jago soal beginian. Beneran, tidak perlu Nona. Rania dengan sangat alami menyesuaikan diri di rumah Duk. Orang pertama yang menerima kehadirannya adalah para pelayan. Mereka dengan cepat akrab dengannya, bahkan memanggil namanya dengan hangat. Rania pun sering ikut membantu pekerjaan mereka tanpa ragu, membuat semua orang menyukainya. Melihat Rania yang terbiasa dengan pekerjaan kasar, banyak dari mereka merasa iba dan berusaha memberikan sesuatu untuknya. Cuma karena dia diakui sebagai anak kandung Duk, semuanya langsung berubah. Kalau Camilla melakukan hal yang sama, dia pasti hanya akan dapat ejekan dan cibiran. Orang-orang akan menganggap bahwa itu memang pantas untuk anak yang bukan darah bangsawan. Aku nggak suka dia, gumam Zeno. Saya juga merasa ada yang aneh, sahut Derin setuju. Tidak seperti para pelayan, para roh di rumah itu jelas tidak begitu menyambut Rania. Perol terang-terangan tidak suka, karena kehadiran Rania membuatnya lebih jarang dipanggil ke dapur. Bahkan Derin pun tampak terganggu, karena dia juga menyadari hal yang sama seperti Camilla. Rania diam-diam memanipulasi keadaan agar posisi Camilla di rumah jadi lebih sulit. Jadi itu alasanmu nanya soal anak kembar waktu itu, kata Zeno sambil mengusap dagunya. Pandangan Zeno berpindah ke arah Rania yang sedang menjemur pakaian bersama para pelayan sambil tertawa. Tapi meskipun suasananya ceria, ekspresi Zeno justru tampak serius. Tapi ini terlalu mirip untuk disebut kembar. Aku dan kakakku juga kembar identik, tapi kami tidak semirip itu. Pertama kali Camilla melihat Rania di panti asuhan, dia sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangannya. Yang menarik perhatiannya bukan Rania, melainkan roh yang ada di sampingnya. Roh itu benar-benar mirip dengan Rania, seperti cermin hidup. Kalau roh itu mengaku dirinya Rania, mungkin semua orang akan langsung percaya. Tapi dia nggak punya kesadaran, jelas Zeno. Zeno pernah mencoba berbicara dengan roh itu untuk mencari tahu identitasnya. Tapi roh wanita itu tidak memberikan tanggapan apapun. Tatapannya tetap kosong, hanya terpaku pada Rania. Bahkan roh-roh lain pun sudah mencoba bicara padanya, tapi hasilnya tetap sama. Rania, sebuah nama yang belum pernah muncul dalam siklus hidup Camilla sebelumnya. Dalam seluruh kehidupan yang berulang-ulang itu, Camilla belum pernah bertemu dengannya. Apakah dia muncul setelah aku mati di kehidupan sebelumnya? Kalau begitu, itu masuk akal. Camilla memang tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi setelah dirinya mati di kehidupan sebelumnya. Jadi, mungkin kali ini waktunya saja yang sedikit bergeser lebih cepat. Oh, Camilla! Rania yang melihatnya dari kejauhan langsung berlari dengan senyum cerah seperti biasa. Kenapa dia selalu terlihat begitu senang setiap kali melihatku? Kamu mau kemana? Keluar sebentar. Kemana? Aku boleh ikut. Aku juga sedang bosan. Ini urusan pribadi. Oh, wajah Rania langsung meredup. Kalau kau bosan, temuilah ayah. Sepertinya sekarang dia lagi jalan-jalan di Taman Bunga Gipsopila. Kenapa? Ada yang salah? Enggak ada. Camilla meninggalkannya tanpa menoleh. Sementara Rania menatap punggungnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Selamat datang, Nona. Camilla menghela nafas saat melepas jubah tebal yang menempel di tubuhnya. Cuaca yang hangat membuatnya semakin tidak nyaman mengenakan pakaian seberat itu. Apa aku minta pada Raffi aja ya untuk memberikan sihir pendingin pada jubahnya? Dia pernah dengar ada sihir yang bisa menjaga suhu tubuh tetap dingin. Memang ada produk seperti itu di pasaran, tapi harganya sangat mahal. Apapun yang ada embel-embel sihir, harganya langsung naik berkali-kali lipat. Ngapain buang uang kalau di rumah kita punya penyihir yang lagi nganggur? Camilla menatap pemuda yang menyambutnya. Banyak orang lagi ya hari ini. Alasan Camilla tetap mengenakan jubah panas itu
adalah karena tempat yang ia datangi menuntutnya untuk melakukannya. Perusahaan dagang hantu. Produk yang Anda desain tempo hari sedang laris sekali, Nona. Tempat ini adalah perusahaan dagang batu sihir miliknya. Setelah bisnis batu sihir milik Duk Sepra berkembang pesat, Duk menyarankan agar Camilla membuka cabang terpisah yang dia kelola secara pribadi. Camilla langsung menindaklanjutinya, dan kini sudah berjalan 2 bulan. Ini laporan penjualan minggu ini. Pria muda berusia akhir 20-an dengan wajah dingin dan kacamata menyerahkan dokumen kepadanya. Namanya Chris Miller, manajer sekaligus wajah resmi perusahaan yang mengelola semua urusan harian atas nama Camilla. Keahliannya luar biasa, bahkan Duk Sepra sendiri yang merekomendasikannya. Anda bilang ingin memperlihatkan desain baru hari ini? Iya, ini dia. Beberapa waktu lalu, Camilla mulai mengembangkan item baru berbasis batu sihir. Setelah sukses besar dengan bros berukir sihir pertahanan, kali ini dia beralih ke bidang yang paling dikuasainya, kecantikan. Produk anting dengan efek pencerah kulit yang baru dirilis, stoknya sudah mulai menipis, Nona. Di sini saya sarankan untuk menambah tenaga produksi. Kecantikan selalu menjadi pasar abadi bagi wanita dari segala zaman. Anting pemutih itu adalah produk kecantikan pertamanya. Dirancang untuk menutupi noda dan bintik hitam hanya dengan menggunakannya. Begitu dirilis, item itu langsung diserbu dan menjadi tren di kalangan para wanita bangsawan. Aku memang sangat paham kalau soal perhiasan. Dulu, saat masih hidup sebagai aktris, dia sering diundang ke acara koleksi perhiasan mewah dan memakai berbagai desain langka di panggung. Jumlah perhiasan sponsor yang dia terima bahkan cukup untuk membuka toko sendiri. Dengan pengalaman itu, Camilla menciptakan desain batu sihir dengan sentuhan modern. Bahkan mempekerjakan pengrajin perhiasan terkenal di kekaisaran. Yang ini pasti juga akan sukses. Chris membuka lembaran desain yang diberikan Camilla dan matanya melebar sedikit. Iya, sekarang bisnis pewarna rambut akan kehilangan pelanggan. Produk baru itu adalah hiasan rambut ajaib. Saat dikenakan, bisa langsung mengubah warna rambut pemakainya. Kita juga bisa tawarkan kalau pelanggan ingin warna khusus. Kita bisa menerima pesanan custom. Ide bagus, jalankan saja. Seperti biasa, Chris selalu bisa menambahkan nilai pada idenya. Tapi akhir-akhir ini semakin banyak mata yang memperhatikan kita. Sejak perusahaan dagang hantu berpisah dari bisnis utama Duk Sepra, banyak pihak yang mulai penasaran. Meskipun Sang Duk masih melindungi perusahaan itu secara tidak langsung, fakta bahwa ini entitas terpisah membuat banyak orang ingin tahu siapa sebenarnya pemilik perusahaan yang begitu berani mengambil urat emas dari tangan Duk Sepra. Aku akan berhati-hati. Tempat utama perusahaan ini terletak di ruang bawah tanah yang terhubung dengan rumah kecil yang tersembunyi di dekat toko utama. Dari sanalah Camilla biasanya turun untuk mengatur bisnis secara rahasia bersama Chris. Nona Camilla. Chris menyesuaikan kacamatanya dan berbicara dengan nada serius. Kita tidak bisa menyembunyikan identitas Anda selamanya. Aku tahu, bisnis ini berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan. Penjualan batu sihir saja sudah menghasilkan kekayaan luar biasa. Dan kini, dengan tambahan bisnis perhiasan sihir, perhatian publik semakin besar. Menempatkan Chris di depan sebagai pemilik hanya bisa dilakukan untuk waktu terbatas. Suatu saat nanti, kebenarannya pasti akan terbongkar. Dan apakah Anda benar-benar ingin mempertahankan nama perusahaan ini? Kenapa? Ada yang salah? Nama perusahaan dagang hantu memang pilihan Camilla sendiri. Melambangkan niatnya untuk menyusup diam-diam ke dunia perdagangan dan menguasainya seperti hantu. Maaf Nona, tapi banyak yang menganggap nama itu pertanda buruk. Mereka bercanda bahwa perusahaan ini akan menghilang seperti hantu. Oh, mereka cukup peka juga rupanya. Chris menatapnya heran, sementara Camilla hanya tersenyum tenang seolah tidak tahu apa-apa. Lagi pula, tujuan awal bisnis ini hanyalah untuk mengumpulkan dana pelarian. Hanya saja, perkembangannya yang begitu cepat membuatnya sedikit kewalahan.
Dia sempat berpikir untuk tetap tinggal di rumah Duk lebih lama karena merasa sedikit aman dari bendera kematian yang dulu membayanginya. Tapi sekarang putri kandung Duk sudah muncul. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan akan berubah setelah ini. Perusahaan dagang hantu. Biarlah, setidaknya para roh di sekelilingku sangat menyukai nama itu. Bahkan sekarang pun, Camilla masih tersenyum puas setiap kali mengingatnya. Di mana Camilla? Nona sedang keluar. Lagi? Raffi mengurutkan kening mendengar jawaban dari kepala pelayan Luffy. Belakangan ini, Camilla memang sering keluar rumah. Dulu, bahkan saat Raffi memohon agar dia pergi jalan-jalan, Camilla tetap saja memilih berdiam diri di dalam rumah. Tapi sekarang dia malah sering pergi. Apa karena gadis itu? Sejak Rania datang ke rumah ini, frekuensi Camilla keluar memang meningkat tajam, dan itu mulai membuat Raffi cemas. Dia khawatir kalau Camilla kembali menyiksa dirinya sendiri seperti dulu. Saat menatap keluar jendela, matahari sudah mulai terbenam. Ngomong-ngomong, kamu kesini memangnya ada urusan? Baru kali ini Luffy datang ke ruang kerja Raffi. Kepala pelayan itu bukan tipe orang yang repot-repot mengurus siapapun selain Duk Sorpel. Nona Camilla yang menyuruh saya. Camilla? Iya, katanya kalau sampai jam makan malam Nona belum pulang, saya harus mengecek keadaan Anda, memastikan Anda makan dan keluar sebentar menghirup udara segar. Dan Nona juga menyuruh saya untuk menyampaikan ini. Keluar sana dan hirup udara segar. Kalau sampai tubuhmu berjamur, jangan salahkan aku. Itu kata-kata Nona, bukan saya yang menambah-nambahi. Gaya bicaranya juga termasuk ya? Raffi menatap Luffy dengan ekspresi bingung, lalu tertawa kecil dan bangkit dari kursinya. Tapi entah kenapa, mendengar itu membuat hatinya sedikit hangat. Kalau begitu, saya siapkan makanannya. Ya, silakan. Begitu Luffy keluar lebih dulu, Raffi merapikan buku-buku di mejanya dan berjalan pelan menyusul. Sambil berjalan dan meregangkan tubuhnya yang kaku, Raffi tiba-tiba berhenti. Di ujung lorong, seseorang sedang berjalan ke arahnya. Ah, halo. Itu Rania. Begitu melihatnya, gadis itu langsung tersenyum lebar dan mempercepat langkahnya. Tapi Raffi berniat melewatinya tanpa banyak bicara. Dia sedang tidak ingin mengobrol. Dia tidak membenci Rania, tapi juga tidak tertarik untuk akrab dengannya. Tiba-tiba, pandangan Raffi tertuju ke bawah. Sesuatu jatuh ke lantai. Mata Raffi membelalak. Itu, buku itu. Rania buru-buru membungkuk untuk mengambilnya. Tapi Raffi tidak bisa mengalihkan pandangannya dari buku itu. Itu punyamu? Hah? Oh, ini. Iya. Rania mengangguk cepat. Suaranya agak gugup. Seseorang yang kukenal dulu memberikannya padaku. Itu buku sihir. Buku itu ditulis oleh penyihir ternama yang dulu terkenal di seluruh benua. Raffi sudah berkali-kali mencoba mendapatkan buku itu, tapi selalu gagal. Namun sekarang, Rania memegangnya begitu saja dengan santai. Aku memang tertarik pada sihir. Kau bisa menggunakannya? Sedikit. Sambil tersenyum, Rania menunjukkan contoh kecil. Sepotong es kecil terbentuk di telapak tangannya, lalu hancur menjadi debu dan lenyap. Ini sihir tingkat dasar, tapi kekuatanku lebih ke arah penyembuhan. Kenapa aku baru sadar sekarang? Energi sihir samar dari tubuhnya ternyata sudah ada sejak awal. Dia memang tidak terlalu memperhatikan gadis itu selama ini. Kamu sudah membaca buku ini? Belum? Oh, mau kupinjamkan? Kau yakin? Tentu saja. Rania menepuk tangan dengan senang, matanya berbinar gembira. Camilla yang baru pulang dari pasar dan sedang beristirahat di kamarnya, terkejut saat Duk Sorpel sendiri datang menemuinya. Dia menyerahkan sebuah kotak kecil. Aku rasa ini cocok untukmu. Camilla menerima kotak itu dan membukanya. Begitu melihat isinya, Camilla tersenyum kaku. Sudah lama dia tidak berjuang begitu keras untuk menahan ekspresinya. Benda ini sedang populer belakangan ini. Di dalam kotak ada kalung berhiaskan batu sihir biru. Produk dari perusahaan dagang hantu, bisnis miliknya sendiri.
Katanya semua orang memakainya sekarang. Iya, ku dengar juga begitu. Tentu saja, siapa lagi yang tahu lebih baik daripada dirinya sendiri? Tadi siang dia baru saja mengecek laporan penjualannya. Senyum Camilla makin kaku. Kamu tidak suka? Bukan, aku sangat suka. Tahan ekspresimu, jangan sampai kelihatan aneh. Hanya saja, hadiah ini terasa terlalu mewah. Omong kosong, masa seorang ayah tidak boleh memberi hadiah pada putrinya? Camilla pun mengenakan kalung itu. Batu sihir biru di tengahnya berkilau lembut, membuat kulit pucatnya tampak berpendar cantik. Duk Sorpel menatapnya dengan mata penuh kebanggaan, tapi kemudian ekspresinya berubah lembut dan sedikit sedih. Ayah minta maaf. Sejak mendengar percakapan antara Camilla dan Rania waktu itu, dia memang jadi lebih peka terhadap perasaan Camilla. Kalung ini mungkin caranya menebus rasa bersalahnya padaku. Lumayan juga. Camilla masih belum sepenuhnya mengerti tujuan Rania, tapi dari semua tindak tanduknya sejauh ini, jelas dia ingin menyingkirkan Camilla. Dia ingin terlihat sebagai putri yang manis dan malang, sementara aku berperan sebagai anak tiri jahat yang menindasnya, supaya aku diusir dari rumah ini. Sayangnya, semua rencana Rania gagal total. Justru sikapnya membuat Duk Sorpel makin kasihan pada Camilla. Kalau begitu, kenapa tidak sekalian ku perkuat kesan itu? Ayah, Camilla menyentuh kalung di lehernya. Senyumnya lembut tapi terlihat sendu. Kalung seperti ini bukankah lebih pantas diberikan pada Rania? Apa maksudmu? Seperti dugaan, wajah Duk Sorpel langsung menunjukkan kekhawatiran. Bagaimana bisa aku menerima ini sementara Rania? Camilla, suara Duk terdengar tegas. Hadiah ini untukmu, jangan bicara seperti itu lagi. Tapi nanti aku akan belikan sesuatu yang lain untuknya, jangan dipikirkan. Maaf ayah. Kenapa minta maaf? Aku cuma merasa bersalah pada Rania. Duk Sorpel menepuk bahunya lembut, berusaha menenangkannya. Camilla hanya tersenyum sedih. Sekali lagi, dia mengingatkan dirinya sendiri. Dia tidak punya keterikatan dengan posisi ini. Tapi bukan berarti dia akan menyerah begitu saja. Kalau Rania ingin menjatuhkannya, Camilla akan pastikan mereka berdua jatuh bersama. Aku tidak akan pernah lupa pada orang yang membuatku menderita. Ngomong-ngomong, nama perusahaan dagang itu aneh juga ya. Duk Sorpel mengubah topik pembicaraan, mungkin untuk mencairkan suasana. Perusahaan dagang hantu, siapapun yang memilikinya pasti punya selera aneh. Senyum Camilla kembali menegang. Apa emang seaneh itu ya namanya? Dan lagi, aneh juga. Seseorang mau menyerahkan bisnis menguntungkan seperti itu pada orang lain. Mendengar Duk Sorpel menggerutu tentang perusahaannya, Camilla hanya bisa menahan diri agar tidak tersenyum kecut. Sepertinya aku harus segera bilang yang sebenarnya. Dia tidak mungkin menyembunyikan fakta bahwa dia adalah pemilik perusahaan dagang hantu lebih lama lagi. Dengan meningkatnya produksi batu sihir, mustahil terus menutupinya dari Duk Sorpel maupun dari kelompok Black Shadow, bahkan dengan bantuan Duk Sepra sekalipun. Tiba-tiba Camilla menyadari sesuatu. Aku sudah menerima begitu banyak bantuan. Mulai dari pemurnian batu sihir, membangun bisnis baru, sampai melindungi rahasianya, semuanya karena bantuan Duk Sepra. Saat menyadari betapa besar jasanya, Camilla hanya bisa menghela nafas dan tersenyum manis. Ada apa datang ke sini? Duk Sepra menatap Camilla dengan heran saat gadis itu datang tanpa pemberitahuan. Saya datang untuk membuktikan kalau saya tidak sepenuhnya tidak tahu malu. Tidak tahu malu? Ini, silahkan. Apa ini? Rasa bersalahku. Camilla mengeluarkan keranjang yang dibawanya dan mulai menata beberapa camilan di meja. Isinya beragam hidangan manis yang dibuatnya sendiri. Meskipun Perol si hantu koki sempat membantu, sebagian besar dibuat dengan tangannya sendiri. Ekspresi Duk Sepra tampak rumit melihat semua camilan itu. Semuanya manis. Aroma gula segera memenuhi ruangan.
Saya membuatnya sendiri. Tatapan Duk Sepra berpindah ke deretan kue di meja. Kalau begitu, boleh aku membaginya ke orang lain? Anda tidak suka makanan manis? Tidak terlalu. Kalau begitu, kasih ke Arsian saja. Arsian? Iya, dia kelihatannya suka makanan manis seperti ini. Camilla teringat beberapa kali saat dia membawa makanan untuk Arsian. Walau dia tidak pernah menyentuh masakan Lila, tapi selalu menghabiskan makanan yang dibawanya sampai tidak tersisa. Dia memang agak pemilih soal makanan, tapi kalau yang kubawa dari rumah, pasti dia makan. Ekspresi Duk Sepra tiba-tiba berubah geli, bibirnya tersenyum samar. Dia benci makanan manis. Apa? Dia lebih membencinya daripada aku. Siapa? Arsian. Bahkan, buah pun tidak akan dia makan kalau rasanya terlalu manis. Kalau begitu, kenapa? Siapa yang tahu? Senyum penuh arti di wajah Duk Sepra tidak hilang, tapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Bukan cuma Arsian, Petro dan Lutfil juga sama, tidak suka makanan manis. Ketiganya punya selera yang mirip. Ah, jadi Lutfil juga nggak suka makanan manis? Sejak kecil? Itu mustahil. Kalau Lutfil benar-benar benci makanan manis, lalu siapa yang selama ini memakan puding, kue, dan roti manis yang selalu dia bawa untuknya? Dan bahkan selalu habis tanpa sisa. Kalau mereka nggak suka, kenapa nggak bilang? Kenapa harus maksa diri buat ngabisin? Camilla cuma bisa menghela nafas pelan, wajahnya tampak kesal sekaligus lelah.